Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual Gamelan Jawa yang pada saat ini kita sudah memasuki pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini akan dibahas tentang bentuk-bentuk ansambel dalam Gamelan Jawa, yaitu nanti kita akan bahas gamelan ageng, gamelan pakurmatan, gamelan anak, dan gamelan autis. Gamelan pakurmatan terbagi menjadi 3, nanti ada menjadi 4, gamelan sekaten, gamelan corobalen, gamelan monggang, dan gamelan kodok ngorek. Nah, marilah kita awali dengan gamelan ageng. Gamelan ageng itu adalah gamelan yang jumlah rinciannya atau alat musiknya paling banyak. Ya. Sebetulnya bukan hanya jumlah rinciannya yang banyak saja yang perlu Anda ketahui apabila kita membahas tentang ansambel musik. Jadi yang terpenting adalah bagaimana bunyi dari ansambel itu sebenarnya, ya. Namun sebelum itu, sebelum membahas hal itu, kita akan membahas tentang ini, jumlah atau rincian-rincian yang digunakan di dalam gamelan ageng, ya. Gamelan ageng itu, ya. Nah, yang pertama mungkin perlu Anda bedakan nanti apabila selain menemukan istilah gamelan ageng, juga akan menemukan gong ageng. Itu beda, ya. Gong ageng itu jenis rincian gamelan ageng. Kalau gamelan ageng itu adalah nama sekelompok alat musik itu, ya. Yang ini biasanya begini, ini kira-kira, ya. Ya. Oke. Nah, ada sekitar 15 jenis di dalam gamelan ageng itu, yaitu rebab, kendang. Nah, di dalam kendang itu ada jenisnya, ada ketipung, ada kendang ageng, kendang batangan atau ciblon. Kemudian gender, itu ada juga gender penerus dan gender barung. Bonang juga begitu, ada bonang barung dan bonang penerus. Selendem, selendem itu sejenis gender. Terus kemudian demung, saron barung, dan saron penerus. Ini demung, saron barung, dan saron penerus ini adalah bentuk rincian yang berbentuk bilah. Akan tetapi itu tidak ada resonansi panjangnya, resonansinya tidak sepanjang dengan gender, ya. Kemudian keduk, kempiang, kenong, kempul, gong, gambang, siter, suling, terus ada lagi engkok, kemong, dan kemana, ya. Itu kira-kira apa itu sebetulnya masing-masing alat musik itu, ya. Yang pertama rebab. Rebab itu adalah alat musik jenis kawat yang cara memainkannya digesek. Cara memainkannya digesek, maju mundur itu, ya. Terus kemudian ini kawatnya itu ada dua. Itu dilaras dengan laras 6 dan ro, ya. Laras 6 dan ro. Terus, nah, ini ada jenis-jenis apa namanya. Ini warnanya kan berbeda. Yang ini kuning, yang ini campuran antara kuning dan antara hitam dan putih. Terus yang ini hitam, ya. Biasanya ini digunakan untuk laras yang berbeda-beda, ya.
Misalnya yang kuning ini untuk laras pelok, yang ini untuk laras plendro, ya, dan yang ini untuk laras yang misalnya laras miring atau apa ya. Itu. Kalau yang kuning ini biasanya dibuat dari gading yang mahal, tapi ada juga yang dibuat dari kayu yang tidak dicat gitu ya. Kemudian yang ini adalah dari kayu, ini juga dari kayu. Jadi ada 3 jenis rebab dilihat dari warnanya. Itu warna kuning, warna ini namanya pontang karena ada warna hitam dan warna putih, terus kemudian warna hitam. Yang kedua adalah gender. Gender ada 2 jenis, yaitu gender barung dan gender penerus. Ya. Gender barung itu yang ukurannya lebih besar, dengan gender penerus itu ukurannya lebih kecil. Ini biasanya terdiri dari 14 bilah, ada juga yang 13. Jadi yang di sini nggak ada itu yang 13. Nah, ini larasnya juga begitu, ada laras pelok, ada laras rendro, laras pelok ada lagi laras pelok 6 dan laras pelok barang. Nah, itu. Nah, cara menabuhnya tentu berbeda ya, dua ini ya. Yang ini 2 kali lipat dari tabuhan ini. Nah, ini. Ya, jadi ini misalnya selendro, yang ini pelok 6, ini pelok barang. Nah, ini kalau jenis ini adalah yang gambar ini adalah jenis gender yang mahal. Artinya mahal itu adalah ini diukir lengkap ini, ya. Diukir lengkap. Terus kemudian bilahnya ini juga bilah perunggu, ya. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa gamelan itu ada juga gamelan yang terbuat dari besi ya, atau kuningan. Nah, ini adalah yang terbuat dari perunggu. Cirinya adalah begini, ini bentuknya bagus dan apa ya? Ini biasanya ini apa? Bentuknya bagus, terus kemudian ini apa? Warnanya juga ini seperti cemerlang seperti ini ya. Itu ya, itu adalah gender yang terbuat dari perunggu dan diukir secara lengkap. Ya. Yang ketiga adalah kendang. Nah, kendang itu ada macam-macam. Yang pertama kendang ageng. Kendang ageng itu kendang yang paling besar. Ya, ini yang paling besar. Nah, yang kedua kendang ciblon. Kendang ciblon itu ini ya. Atau batangan. Kemudian kendang ketipung itu yang kecil ini ya. Ya, kemudian kendang kosek atau kendang wayangan itu yang ukurannya tengah-tengah antara kendang ciblon dengan kendang ageng ya, ini ya. Ini biasanya digunakan untuk wayang. Suaranya itu lebih rendah daripada ini. Karena ini tung tak tulung dang tulung ding dang ding ding dang ding. Nah, ini ketung tak tulung dang dung dang 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 gitu ya. Biasanya digunakan untuk wayang itu deng 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 gitu ya. Tulung tak tulung deng 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 ya. Jadi agak besar karena ini paling besar. Kalau ini bunyinya tung tung tak tung dah tung ya tungnya di sini ya ketipung ini ya. Kalau Anda nanti akan belajar karawitan di semester 2 itu akan menggunakan kendang yang ini. Kalau yang ini nggak mungkin ya, ini agak sulit keduanya ini. Dan bahkan yang ini agak paling tidak jarang digunakan ini hanya untuk wayangan saja ini.
cara menafsirnya juga lebih sulit. Terus kemudian bonang. Bonang ada juga bonang barung dan bonang penerus. Ya, bonang barung itu ukurannya lebih besar dan bonang penerus tentunya ukurannya lebih kecil. Ya, nah, larasnya juga begitu. Nah, di sini ada laras rindu dan laras pelok. Ya, kalau di genter tadi di sini ada pelok barang dan pelok 6, tapi di sini untuk laras untuk pelok 6 dan pelok barang itu hanya diganti ininya salah satu dari nadanya itu, yang G diganti dengan P kemudian atau sebaliknya. Nah, kalau yang selindro ini ya, apa cirinya Pak bonang, laras selindro dan laras pelok. Kalau laras pelok itu jumlah penconnya ya, jumlah penconnya adalah 7 kali 2. Jadi ini nada jiro lu mo 6 jiro lu 4 mo 6 itu ada ada nada besar dan nada kecil sehingga jumlahnya menjadi 14. Nah, kalau yang di sini itu nadanya jumlah bilahnya itu ada 12, yaitu jiro lu mo 6 ji itu 2 kali ya, jiro, sehingga ada 16. Nah, penyusunannya begini, biasanya ini ini dengan ini didekatkan begini, ini didekatkan begini. Tidak mungkin ini biasanya yang ini menyilang begini, nggak mungkin. Supaya perubahannya pergantiannya kalau main gamelan ini lebih mudah ya. Nah, yang ketiga itu selentem. Nah, ini selentem. Selentem itu adalah ini sejenis genter tadi, genter barung, genter sejenis. Nah, ini seperti ini, tapi ukurannya besar. Nah, ukurannya besar, ya, ukurannya lebih besar daripada genter barung. Kalau genter yang paling kecil ukurannya adalah genter penerus. Nah, ini genter selendem ini adalah yang paling besar, ya, ukurannya. Bilah yang digantung begini ini ukurannya yang paling besar. Nah, di sini ini ada resonatornya yang ini bumbung, di dalamnya ini ada bumbung resonator sehingga bunyinya itu panjang ya. Bunyi masing-masing ini menjadi panjang, lebih panjang daripada demung, saron atau saran penerusnya. Ini ya. Genter juga begitu, ada lebih panjang bunyinya dibanding genter dibanding yang lain yang tidak menggunakan resonator itu ya. Itu ya. Jadi di sini ada masing-masing bilah itu ada resonatornya di bawah ini sini. Ya. Kemudian demung, saron barung dan saron penerus. Nah, ini ya. Jadi demung ini adalah yang paling besar. Yang paling besar ukurannya. Ini saron barung dan ini saron penerus. Nah, apabila Anda melihat ini mungkin adalah gamelan yang ukurannya besar. Artinya kalau Anda nanti menemukan saron penerus ini ukurannya lebih kecil, itu biasa ditemukan di dalam masyarakat ya. Mungkin demung ukurannya sebegini ini juga ada ya. Jadi ukuran ini juga tergantung pada jenis gamelannya ya. Ini tidak, biasanya ini kurang terawat karena warnanya sudah keluwuk atau buram ya. Selanjutnya adalah ketuk dan kempiang. Nah, ini ketuknya ini, kempiangnya ini gaya Surakarta.
Tapi kalau ketuk kempiang di Yogyakarta itu kempiangnya dua. Nah, ini dua terus tambah lagi satu ketuk ya. Itu. Terus selanjutnya adalah kenong. Ya. Ini adalah kenong ya. Kenong ini jumlah bilahnya, jumlah penconnya banyak sekali ya. Ini berapa yang ini? 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12 pencon ya. 12 pencon itu untuk nada-nada misalnya selintro itu Jiro Lumonem itu yang ada 5, terus kemudian yang peloknya ada 7 ya, jadi ada 12-an, 12 ya. Ini adalah yang lengkap. Nah, apabila Anda lihat ini rancaannya kan berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini ukirannya kan lengkap, ukirannya kan ukirannya lembut banyak gitu ya. Tapi kalau ini ukirannya nggak begitu, nggak hanya di tengah sini aja. Nah, ini biasanya harganya adalah lebih murah daripada yang ukir lengkap. Nah, kemudian warnanya juga hitam. Warna ini biasanya yang mengendaki yang pemiliknya atau pemesannya. Saya buatkan yang warna hitam. Nah, ini dibuatkan warna hitam. Ya. Biasanya warnanya kuning semua ya. Itu lebih bersih. Tapi ini nampaknya yang punya menginginkan hitam, termasuk juga ini. Termasuk juga rancaannya ya. Kempul. Nah, kempul. Nah, ini adalah kempul yang warna kuning ya, warna kuning. Ini beda dengan kenong yang tadi. Nah, ini namanya gayor tempatnya ini. Tempatnya ini gayor lah. Ini adalah gayor yang mahal ya. Ukirannya saja ini adalah ukiran yang bagus ya. Ini disebut Dwinogo Rasa Tunggal. Jadi dua naga yang menghadap berlawanan, terus kemudian ekornya ini bertemu, itu disebut Dwinogo Rasa Tunggal. Nah, ini biasanya tidak sebanyak, ada juga yang kempulnya banyak, jumlah penconnya banyak, itu tapi jarang, itu soalnya jadi mahal ya. Nah, itu ya biasanya tidak banyak. Kalau ini berapa nih? 9 ya, 9 itu sudah belok selintro ya. Yang selanjutnya adalah gong. Gong ini adalah ada 2 ya, yang gong berukuran besar dan yang gong berukuran kecil. Yang ini yang saya sebut tadi, gong ageng. Nah, kalau yang kecil ini yang sedang, yang sedang ini disebut gong suan. Saya tidak tahu kenapa kok suan. Ya, jadi biasanya penggunaannya kalau gong ageng ini adalah untuk yang frasenya kuat. Kalau yang ini frasenya enggak kuat. Ya, ini frase berat, yang ini frase ringan gitulah anunya. Sederhananya. Nah, terus kemudian gambang. Nah, kalau yang sebelumnya itu dibuat dari perunggu atau besi atau kuningan, kalau yang ini dibuat dari kayu, ya, dari kayu. Nah, ini adalah seperti gender bar. Gender itu ada 3 larasnya, yaitu laras belok, 6 belok barang, dan selintro. Ada juga hanya 2 yang kalau memainkan belok 6 nada 1 diganti dengan nada 7 diganti dengan 1 atau sebaliknya gitu ya.
Ini gamelan yang mahal karena ukirannya lengkap, akan tetapi ini kurang terawat karena warnanya tidak bagus ya, kotor gitu ya. Selanjutnya adalah siter atau celempung. Siter atau celempung ini adalah jenis kawat ya. Kalau siter ini suaranya lebih kecil, kalau celempung ini suaranya nadanya lebih rendah ya. Nah, ini ya. Ini biasanya digunakan orang-orang untuk ngamen, itu berkeliling di depan toko atau mana-mana itu, terus kemudian main sambil nembang atau sindenan itu ya. Nih, ya. Nah, ya, yang selanjutnya adalah suling ya. Ini adalah suling yang biasanya ada suling pelok dan ada suling selintro. Ya. Ini tempatnya ya. Kemudian enggok kemong. Enggok kemong ini sudah jarang digunakan. Kalau orang gamelan milik masyarakat itu jarang sekali yang memiliki ini. Ini biasanya ada di keraton-keraton itu ya. Kemudian kemana? Nah, kemana ini terbuat dari perunggu ya. Saya belum menemukan untuk jenis yang lain. Karena ini juga jarang digunakan untuk pertunjukan di masyarakat ya. Ini biasanya hanya digunakan ini dan vokal. Nah, digunakan untuk ini dan vokal dan kendang atau kenong. Jadi instrumennya terbatas. Biasanya digunakan untuk gending-gending bedayan. Ya. Gending bedayan itu adalah gending keraton yang makna filosofisnya tinggi gitu saya. Nah, jadi itu tentang gamelan itu, gamelan ageng. Nah, gamelan ageng itu ada pengelompokannya ya. Pengelompokan yang dimaksud di sini adalah menurut fungsinya, menurut apanya ya, menurut fungsinya ya. Begini, pengerawit ini kita ini orang Jawa itu biasanya mengelompokkan itu berdasarkan atas peran penting tidaknya di dalam ensemble itu, di dalam permainannya. Nah, yang pertama ini pengerawit mengelompokkan menjadi pengerawit atau kita ini mengelompokkan ke dalam rijian ngajeng. Rijian ngajeng itu adalah rijian depan, yaitu rebab, kendang, gender, bonang, gender barung, bonang itu juga bonang barung, sinden. Nah, ini kenapa ini dikelompokkan menjadi rijian ngajeng? Rijian ngajeng itu artinya rijian depan ya. Mungkin yang dari luar Jawa belum tahu, yang rijian ngajeng itu adalah rijian bagian depan. Nah, rijian bagian depan ini rijian yang penting, terutama di dalam gending-gending lirian, gending-gending yang disajikan dengan volume tabuhan yang lirih. Nah, rebab, kendang, gender, bonang, dan sinden ini penting sekali di dalam mengaransemen itu, karena yang lain itu biasanya bunyinya tidak keras, tapi yang ini menonjol ya, lebih menonjol daripada yang lain gitu ya. Meskipun rebab, kendang, gender itu bunyinya tidak sekeras dengan demung itu biasanya paling keras ya. Nah, itu ya. Terus kemudian ada rijian tengah, rijian bagian tengah itu selendem, demung, saron penerus, gambang, gerong, gong, dan kenong. Nah, ini memang pengelompokannya tidak begitu tidak begitu pasti gitulah. Ya, tidak begitu pasti itu maksudnya begini, bahwa di sini
Gerong itu masuk. Terus kemudian sinden kenapa kok di depan? Nah ini mestinya ini bisa di depan sini ya. Tapi itu oke lah. Kita menurut pembagian yang sudah disepakati saja. Yang jelas di sini ada Selentrem, Demung, Saron, Saron penerus, Gambang. Nah, kalau dilihat dari fungsinya di dalam penyajian, di dalam prakteknya itu Selentrem ini adalah bagian penting di dalam melodi pokok. Jadi di karawitan itu ada melodi pokok yang disebut balungan. Ya. Balungan itu adalah nada-nada pokoknya saja ya. Yang menghias itu rebab, terus gender, gunang barung ini. Nah, kendang ini bagian irama ya. Nah, sehingga ini memainkan nada pokok ini juga lah. Saran penerus itu agak berbeda. Dia menghias juga, menghias. Menghiasnya tapi tidak serumit di rebab ataupun gender barung ya. Ini hanya dilibatkan dua. Ini juga menghias gitu ya. Nah, kemudian gong, kenong ini adalah memberi frase. Misalnya frase-frase tertentu itu ada kenong dan ada yang frase besar itu biasanya diakhiri dengan gong. Nah, siter ini juga menghias itu ya. Ya, jadi gambang dan siter ini menghias melodi ya. Tapi ini di sini dikelompokkan kepada atau pada rincian tengah. Nah, yang selanjutnya bagian belakang, bonang penerus, gender penerus, ketuk, kempiang dan suling ya. Nah, di sini bonang penerus itu sebetulnya tabuhannya lebih sulit daripada bonang barung, tapi dari segi kedudukannya di dalam permainan itu lebih penting bonang barung daripada bonang penerus gitu ya. Gender barung itu juga begitu ya. Gender penerus itu tabuhannya lebih bukan lebih sulit ya, tapi berlipat daripada gender barung. Akan tetapi ini diletakkan di sini karena kedudukannya di dalam mengisi itu kalaupun salah pun nggak begitu jelas, nggak begitu terdengar jelas ya. Kemudian ketuk kempiang dan suling. Nah, ini kan di sini ketuk kempiang itu dikelompokkan pada belakang, pada instrumen wingking atau belakang. Padahal di sini kok tidak dimasukkan di tengah di sini ya. Ketuk kempiang ini di kenong ini malah itu dasarnya adalah karena kedudukannya di dalam fungsi ya, di dalam fungsi permainan itu ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah ini ada sarjana barat yang mengelompokkan namanya kutsak itu berdasarkan sumber bunyinya, yaitu yang pertama idiopon, yaitu bunyi yang berasal dari getaran alat. Jadi itu yang bunyi selentem, gender barung, bonang barung, itu bonang penerus dan seterusnya, saron itu masuk ke sini ya, yang bunyinya dari alatnya itu sendiri. Nah, kemudian membran yaitu instrumen yang sumber bunyinya berasal dari getaran kulit yang dipukul atau dikebuk, itu jenis kendang itu di sini. Ya. Terus kemudian aerofon adalah bunyi yang berasal dari getaran udara yang ditiupkan pada alat musik. Nah, yang terakhir adalah kordofon, itu bunyi yang asalnya dari dawai yang dipetik, digesek atau ditekan. Nah, nggak jelas ini saya kenapa dia kok membagi ini, sebetulnya untuk apa ya kan, orang membagi itu harus ada tujuannya. Kalau yang di gamelan tadi, yang seniman tadi itu dasarnya karena fungsinya ya, fungsinya di dalam permainan itu, bahkan itu berefek pada
jumlah honor ya, jumlah honor yang diterima ketika pentas. Biasanya dulu ditentukan begitu, ada pengaruhnya, tapi sekarang nampaknya sudah tidak ada ya, tidak, karena kasihan ya. Yang gong itu nanti kan kecil sendiri, terima, yang gong, yang ketuk kempiang itu artinya kecil sendiri, terima uangnya ya. Nah, yang selanjutnya itu ada, saya pikir untuk sementara kita apa, kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung dengan rincian gamelan penghormatan. Ya. Nanti akan kita dengarkan ya. Tadi janji saya adalah yang penting di dalam gamelan kelompok gamelan ini adalah bunyinya, bukan hanya kelompok jenis instrumen yang digunakan, akan tetapi adalah bunyinya gimana. Nah, nanti akan saya perdengarkan contoh-contoh di dalam gamelan ageng ya. Terima kasih.